Atas dasar apa sehingga berani memunculkan nama Genjek Panglege. Pada tahun 2010 itu kami menyelenggarakan kegiatan Dharma Santi. Buat suatu hal yang baru gitu. Kalau tarian aja kan bosen, para penonton tahunya cuma tarian itu aja. Karena mereka ngerasa bingung ngelihat ini kayaknya kecak nggak akan jalan deh. Latihan kecak yang sudah 3 bulan akhirnya diganti ke genjek. Jadinya kita belajar dari awal ke genjek di sana. Nah dari sanalah saya mulai awal masuk ke genjek. Nah saya lihat genjek, bagus sekali genjek nih. Jadi saya tertarik untuk ikut. Nah dari semenjak OSPSI itu ada kreativitasnya dan dari sana ngelihat penampilan genjek itu wow gitu. Pada tahun 2010 itu kami menyelenggarakan kegiatan Dharma Santi. Yang ketuanya itu Teguh Arya, di mana Teguh Arya menugaskan Mega Kartika untuk membuat sebuah fragmentari. Pikir pengen membuat suatu hal yang baru gitu. Kalau tarian aja kan bosen, para penonton tahunya cuma tarian itu aja. Jadi waktu itu pengen buat suatu fragmentari, konsep fragmentari. Jadi fragmentari sana itu menggabungkan beberapa konsep seni. Di dalamnya berisi kecak, berisi genjek, berisi yoga, berisi tarian-tarian yang lain. Digabung menjadi satu cerita. 2009 memang ada kecak, kita udah sukses. Terus untuk tahun selanjutnya tahun 2010 itu rencananya juga memakai para seniman yang sebelumnya juga. Namun di dalam perjalanan waktu kita mau melaksanakan membuat konsep itu, kita pada saat latihan kecak itu yang datang cuma sedikit, sekitar 10-11 orang, malah kurang. Peserta makin hari itu makin berkurang. Jadi ada yang datangnya sedikit, terus talentnya juga kurang bisa menguasai apa yang diminta oleh Mega. Sehingga saya sama Teguh waktu itu melihat bahwa oh ini nggak bisa diteruskan kalau seperti ini. Dan akhirnya dari kepanitiaan Dharma Santi, karena mereka ngerasa bingung ngelihat ini kayaknya kecak nggak akan jalan deh. Nggak akan jalan, dan akhirnya Mega Kartika menyarankan coba kita buat genjek saja. Nah waktu itu dibuat seke genjek itu dari seke kecak yang mau datang. Jadi waktu itu kita nanyakan siapa nih mau buat, jadi karena kecak udah jadi kita buat seke genjek aja. Ya, datanglah. Nah waktu itu masih kurang orang, jadi waktu itu ketua genjeknya diserahkan ke Raharja. Di mana genjek ini kan warna baru lah di dalam dunia kemahasiswaan. Di masyarakat pun genjek kan agak kurang ditahu lah. Nah akhirnya dengan keterbatasan teman-teman KMHD yang ada, dan akhirnya terbentuklah genjek. Tadi kan ada selah-selahan ya kan, selah-selah antara jarak antar kelompok itu. 4, 5, 6, 7, 8. Waktu itu di rumahnya Gedita tahun berapa ya, lupa juga itu. Jadi kita waktu itu kita latihan karena genjek kita udah banyak orderan. Terus tuh kan pengennya kita buat nama. Nah, akhirnya kita membuat sebuah nama, itu kita diskusi, rame-rame diskusi. Yang pertama itu dulu Beli Gilek, ingat saya, Beli Gilek mengusulkan bagaimana kalau kita pakai nama Genjek Gerada Geruduk, dia bilang gitu. Nah,
secara tidak langsung saya spontan ya, saya langsung menanggapi, saya interupsi, saya mengatakan, wah mohon maaf sebelumnya saya kurang setuju dengan nama yang seperti itu. Kenapa? Karena kesannya saya bilang itu cukup negatif ya. Yang namanya kita ada geruduk gitu ya, kalau bahasa Balinya itu ngelantur sana sini ya. Jadi kayak tidak ada kerjaan gitu, sedangkan kita mahasiswa kayak begitu. Jadi kita mahasiswa, jadi cobalah yang lebih bagus lah, tak bilang gitu. Nah kemudian pada saat itu ada sih salah seorang anggota kita juga mengusulkan bagaimana kalau genjeknya ini genjek Panglege. Nah dari nama Panglege kita juga mikir lagi kan, Panglege. Ayo apa dasar dari nama itu? Atas dasar apa sehingga berani memunculkan nama genjek Panglege? Nah, di mana lege itu kan gembira. Jadi pada saat beban kuliah, tugas semua itu ya, permasalahan pada saat kita sudah namanya menggenjekkan itu pada saat latihan tuh hilang. Tidak ada masalah. Jadi kita benar-benar menikmati seperti apa kita menyanyi, kemudian cipak, latihan, ketawa. Nah, di sanalah saya ambil konsep yang seperti itu, lege, genjek Panglege itu dari sana. Banyak, tapi semuanya berkesan mas saya. Nggak ada yang dikhususkan lah istilahnya. Semuanya berkesan, kecuali kalau dukanya ya. Kalau duka ini yang banyak mungkin kan. Secara pribadi dulu pentas tahun baru sempat nggak ikut karena tabrakan. Itu dukanya saya, pengen gabung Ya, teman-teman. soalnya genjek itu pertama kali keluar manggung gitu dan nggak bisa ikut. Kalau sukanya itu udah setelah latihan berat, kita ngatur susah sekali. Nah pas pentasnya itu udah leganya teman-teman ternyata di luar dugaan. Semua itu tampil dengan sangat bagus. Itu yang sukanya paling berkesan di saya. Ya kalau sukanya sih di genjek dapat pengalaman untuk mengatur banyak kepala ya. Kalian juga tahu di genjek itu minimal mungkin anggotanya sekitar 20-30 orang. Nah kalau sukanya saya dapat pengalaman, bagi saya pribadi saya dapat pengalaman bagaimana cara mengatur banyak orang latihan di sana seperti itu. Sukanya juga dapat menggali potensi diri dalam bidang seni, karena zaman sekarang tidak terlalu banyak orang suka seni, padahal seni itu banyak banget dieksplorasi. Dan juga kalau sukanya apa ya, kekerabatan antara nyame di Undram, khususnya di KMA di Undram sendiri seperti itu banyak sukanya. Saya melihat ini kan genjek udah 8 tahun berjalan, perkembangannya sangat luar biasa. Saya berharap teman-teman di KMA di Undram terus melanjutkan genjek ini, karena seperti katanya Bung Karno, satunya kata dan perbuatan. Jadi kita bisa peduli sama seni, peduli sama budaya yang kita punya. Kita bisa berbicara, tetapi kita juga bisa melaksanakan, ya salah satunya melalui genjek. Saya berharap teman-teman genjek siapapun dari generasi manapun supaya bangga jadi personil genjek, karena ini juga salah satu kesempatan untuk kita bisa melakukan ngayah di berbagai pura ya. Dan paling penting kita punya hobi yang bisa disalurkan ya. Harapannya teman-teman bisa tetap konsisten untuk melestarikan budaya kita ini. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini, dan ku